Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Rastumorang dari kelompok 2 akan membahas tentang spektrofotometer oleh Bapak Ahmad Fahruzi JS, SI, MSc, tentang mata kuliah Instrumen Laboratorium Medik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbansikan. Maka, spektrofotometer adalah alat untuk mengukur nilai absorbansi dengan menggunakan prinsip serapan cahaya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip kerja dari spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi, kemudian disedotkan pada aspirator sehingga masuk ke dalam kuvet dengan dibaca oleh sinar cahaya. Kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Selanjutnya adalah fungsi dari spektrofotometer. Fungsinya yaitu mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut sebagai kuvet. Kemudian jenis-jenis dari spektrofotometer. Yang pertama, spektrofotometer single beam. Spektrofotometer jenis ini hanya menggunakan satu sumber cahaya atau energi. Bentuk penyebaran yang sederhana tentang mekanisme spektrofotometer jenis ini adalah pemandangan akan dilewatkan pada kuvet atau sel sampel, kemudian dibacakan oleh satu detektor. Yang kedua, spektrofotometer UV phase. Spektrofotometer yang menggabungkan jenis spektrofotometer phase atau visible dan spektrofotometer UV atau ultraviolet yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya yang berbeda. Pada instrumen yang sudah lebih modern, sumber cahaya tidak lagi menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang lebar. Kemudian, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari spektrofotometer, kita harus mengetahui bagian-bagian dari spektrofotometer agar pada saat pengerjaan sampel kita tidak keliru lagi. Yang pertama, sumber radiasi. Sumber sinar ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu, diantaranya ada lampu hidrogen, lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang 180–350 nanometer, lampu xenon, dan lampu pijar tungsten yang memiliki panjang gelombang 350–2500 nanometer. Yang kedua, monokromator, yaitu untuk memecah sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator juga dapat menghasilkan sinar radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35–0,1 nanometer. Yang ketiga, wadah sampel atau kuvet. Untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji. Kuvet memiliki bentuk persegi panjang kecil dengan ketebalan yang berbeda-beda, dari 1–10 cm. Wadah sampel atau kuvet ini terbuat dari bahan silika. Pada spektrofotometer, kuvet ini ditaruh dalam spektro yang dalam pengujiannya nanti akan ditutup. Yang keempat, detektor. Untuk menangkap cahaya tersebut nantinya akan diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Selanjutnya, cara menggunakan spektrofotometer. Yang pertama, nyalakan spektrofotometer. Yang kedua, sediakan kuvet yang bersih dan kering. Yang ketiga, tuangkan sampel yang akan diuji secukupnya ke dalam kuvet. Dan yang keempat, sediakan larutan kontrol, tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel.
Kelima, ukur nilai absorbansi sampel. Yang keenam, hitung nilai absorbansi sampel tersebut. Yang ketujuh, setelah selesai dan mendapatkan hasil yang benar, catat untuk mempermudah proses untuk membandingkan. Kedelapan, bersihkan spektrofotometer jika sudah selesai digunakan dan ingatlah untuk selalu mengeluarkan sampel dari kompartemen. 9. Matikan dan cabut daya spektrofotometer jika tidak digunakan lagi. Yang terakhir adalah cara perawatan dari spektrofotometer. Yang pertama, gunakan lampu yang sesuai dengan fotometer. Yang kedua, tegangan listrik harus stabil. Yang ketiga, hidupkan alat terlebih dahulu selama 5-30 menit atau tergantung jenis atau merek alat supaya cahaya lampu menjadi stabil. Yang keempat, monokromator atau filter harus bersih, tidak ada lembab, dan tidak berjamur. Yang kelima, kuvet atau tergantung jenisnya harus tepat meletaknya. Sisi dilalui cahaya harus menghadap ke cahaya. Bagian tersebut harus bersih, tidak ada bekas tangan atau goresan atau embun. Demikian pembahasan saya mengenai pengertian, prinsip, fungsi, jenis, bagian-bagian, cara penggunaan, dan cara perawatan dari spektrofotometer. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.